Anggota awak kapal selam membuang sampah ke Samudra Pasifik untuk memberi makan ikan. Saat bersiap membuang kantong sampah kedua, kapal selam mengirimkan sinyal untuk menyelam lagi. Para kru langsung membuang sampah tersebut dan berusaha melarikan diri. Tapi dia tidak sengaja tersandung tempat sampah. Rekan-rekannya dengan cepat melompat dari menara pengawal. Kemudian tutup pintu kapal selam dengan hati-hati. Saat ini, kapal selam telah menurunkan ketinggiannya hingga setengahnya. Anggota awak kapal selam dengan cepat turun dari menara pengawal. Dia mengeluarkan kunci dan berulang kali mengetuk pintunya. Saat ini, deputi mendengar ketukan di pintu jebakan. Segera lapor ke kapten kalau ada orang di atas. Kapten dengan tegas memerintahkan kapal selam itu untuk muncul ke permukaan. Tapi sudah terlambat. Air laut menghanyutkan ke menara pengawal. Kapal selam terus menyelam karena inersia. Tentara kapal selam memanjat menara pengawal. Harapan bisa menunda kematian. Saat kapal selam itu hendak tenggelam ke laut, akhirnya muncul. Perlahan-lahan, kapal selam itu beruntung bisa diselamatkan. Hampir lumpuh, dia berlutut di atas menara pengawal. Teman pertama segera membuka palka kapal selam. Selamatkan prajurit kapal selam pelempar sampah ini. Namun kapten dengan ekspresi serius langsung menjadi marah. Jika mereka bertemu dengan kapal perusak Jepang, aku akan membunuh semua orang di kapal selam. Saat ini, kru menemukan target mencurigakan di depan. Kapten segera mengeluarkan teleskop dan mengamati. Dua kapal tanker Jepang ditemukan, diikuti oleh kapal perusak kapal selam. Kapten memerintahkan kapal selam untuk menyerang kapal tanker tersebut dengan kecepatan penuh. Namun rekan pertama yakin bahwa kapal perusak ini tidak akan mengambil risiko apapun. Pria besar itu meremukkan orang itu sampai mati. Kapal selam itu dengan cepat mendekati kapal tanker Jepang. Kemudian segera meluncurkan dua torpedo ketika berada dalam jangkauan serangan. Torpedo melesat menuju sasaran seperti ular air, menabrak kapal tanker minyak Jepang. Kapal tanker minyak Jepang meledak dan tidak ada yang tersisa. Kapal perusak Jepang juga merespons dengan cepat, menemukan lokasi kapal selam itu, lalu segera berbalik dan bersiap bertarung. Kali ini, alih-alih memberi perintah untuk kabur, kapten memerintahkan kapal selam untuk bergegas menuju kapal perusak. Ini seperti memecahkan telur pada batu. Namun pasangan pertama tetap harus menuruti perintah. Pergerakan tersebut dengan cepat dibombardir oleh kapal perusak Jepang. Setelah beruntung menghindari 5 peluru artileri berturut-turut, kapten memerintahkan semua orang untuk segera menyelam ke dalam kapal selam. Namun tetap saja diserbu kapal perusak Jepang. Menyelam hingga 50 kaki di bawah air. Segera luncurkan dua torpedo. Torpedo tersebut melesat menuju kapal perusak Jepang seperti dua ular laut. Jangan beri kesempatan pada pasukan Jepang untuk bereaksi. Pukul kapal perusak Jepang dengan keras. Bunuh kapal selam musuh sampai habis. Para prajurit begitu terkesan hingga mereka terjatuh ke tanah. Namun sang kapten hanya dengan tenang mengucapkan satu kalimat. Di jalan sempit, yang berani akan menjadi pemenangnya. Kapten memenangkan pertempuran pertama. Diam-diam memerintahkan kapal selam untuk pergi ke zona kematian ke-7. Meskipun wakil kapten curiga, mereka harus menghancurkan semua kapal tanker Jepang. Mereka juga perlu menghancurkan